Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas. Agak telat ya, ini Aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mungkin masih nuansa lebaran tapi sudah telat. Ini halal bihalal. Oke, sekarang hadiah yang terindah ya, atau ilmu yang akan kita bagikan. Ini kita akan mengevlog produk dari New Asus dengan Intel Core i7 generasi 11. Nah, adalah produk dari Asus dengan VivoBook dengan A416E. Nah, produk ini akan kita bedah ya nanti seperti apa, kita uji kinerja kecepatannya dan kita uji gamingnya juga FPS-nya. Langsung saja dibuka, ini adalah prosesi. Oh, di situ ada penambahan. Jadi karena tadi speknya itu sudah menggunakan SSD NVMe, jadi kalau misalnya kurang gede penyimpanannya, storage ya, itu bisa ditambahkan harddisk ya di situ ya, mau berapa tera pun bisa. Jadi sudah sistemnya sudah ada SSD-nya, tapi sudah banyak di sini adalah 512. Oke, untuk laptopnya Mas. Nah, itu bisa dilihat. Tampilannya pokoknya mantap. Oke, Kak. Nah, itu cukup slim. Nah, nanti ukurannya akan kita perlihatkan ya teman-teman ya. Buka Mas. Sebelum buka dulu kita lihat kanan kirinya slimnya seperti apa. Warnanya silver. Nah, itu dibacakan Mas. Tuh di situ ada apa itu? Di sini ada satu port USB. Dekatkan. Nah, USB. Di sini ada USB, ada HDMI, terus ada Type C ya teman-teman. Nah, itu di sebelah sini ada kanan kirinya. Nah, di sini kalau lewat sini kiri toh. Nah, di sini sebelah kanan. Nah, sebelah kanannya ini ada dua USB ya kawan-kawan, terus ada untuk audio dan ada penguncinya. Itu bisa dilihat. Nanti tak detailkan pokoknya. Oke, di bawahnya itu bisa dilihat ada apa aja, Mas? Ada dua speaker kanan kiri. Ini speaker kanan kiri ya. Terus ada kipas. Terus ada pembuang. Nah, terus di depan juga ada di dekat tangan jenengan ini. Nah, direkopnya cukup tipis, puter Mas, puter gini. Nah, cukup puter. Nah, pelan-pelan. Nah, seperti itu wujudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, kelas. Unit komputer Magelang untuk Indonesia. Jadi kemarin channel kita adalah toko komputer Indonesia. Sekarang kita ganti dengan toko komputer Magelang untuk Indonesia. Oke ya teman-teman ya, akan kita ulas lagi ya, dimana setelah tadi teman-teman melihat produk yang kita unboxing. Nah, ini adalah kita unboxing produk baru, yaitu di Asus dengan A416EP. Nah, ini adalah keluarga dari VivoBook. Nah, yang kita vlog ini, teman-teman, yang tadi kita lihat sekelas itu adalah termasuk seri yang teratas ya, atau tertingginya, dengan menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi ke-11. Nah, teman-teman bisa buka di websitenya. Nah, keluarga ini adalah merupakan keluarga tipe Asus VivoBook. Nah, sebelumnya atau harga yang di bawah ini ada di Intel Core i5 dan di bawahnya ada Core i3, dan di bawahnya lagi ada yang seri Intel N5000 dan 4000. Oke. Dari murah dulu, Asus dengan A416 itu dengan Intel N4020 bisa teman-teman dapatkan di toko-toko resmi ya, itu kisaran harga 5 jutaan. Jadi saya nggak menyebutkan secara detailnya 5 berapa, yang jelas itu adalah 5 jutaan. Dan kemudian untuk seri yang di atasnya lagi ada dengan menggunakan seri Asus A416MA. Nah, itu dengan prosesor yang 5030 Intel N5030, itu setelah tadi di 5 jutaan ini di harga 6 jutaan. Jadi teman-teman bisa cari tahu di toko-toko. Oke, terus kemudian untuk yang selanjutnya keluar varian lagi dengan seri Asus A416. Nah, ini dirubah menjadi EP ya. Sekarang seri yang lebih tinggi, yaitu dia menggunakan Intel Core i3 generasi 11. Nah, itu di kisaran 8 jutaan. Jadi 8 jutaan itu 8 up, tapi di bawah 9 jutaan. Oke, kemudian untuk seri Core i5-nya itu keluar dengan Intel Core i5 generasi 11, yaitu di harga 10 sampai 11 jutaan. Nah, itu dengan A416EP. Nah, ini yang kita vlog. Nah, seri yang teratas ya, ini adalah Intel Core i7. Mungkin Intel Core i9 akan menyusul ya. Tapi yang kita tahu di sini adalah kita sekarang ngevlog fokusnya adalah di Intel Core i7 dengan generasi 11. Adapun spesifikasinya akan kita rincikan sebagai berikut. Nah, ini adalah merupakan
laptop yang kencang, body tipis, elegan, kelas entry level. Itu adalah selitan videonya ya kan kawan ya. Nah, mari kita akan bahas produknya. Jadi tertariklah teman-teman untuk membeli produk ini. Nah, siap-siap ya, kalau teman-teman mau beli produk ini adalah kisarannya di harga 13 jutaan. Jadi berpikir atau tidaknya, karena juga kalau dapat di atas ini mesti ada yang lebih tinggi, yaitu Asus ROG. Karena di sini adalah tampilannya sekilas itu bisa dilihat, bodinya sangat slim. Nah, nanti akan kita lihat untuk ukur-ukurannya dan beratnya teman-teman. Sebelum masuk di itu kita akan review ya. Ini dari spesifikasinya. Oke, ini adalah menggunakan Intel Core i7 dengan 1165, yaitu 2,8 GHz, up-nya 4,7 GHz. Dia adalah menggunakan 4 core prosesor 8 thread. Nah, di sini TDP-nya adalah 12 watt dan bisa up-nya sampai ke 28 watt, generasi ke-11 atau Tiger Lake ya teman-teman ya. Kemudian di dalam GPU prosesor ini, nah ini ada bawaannya, yaitu dengan Intel Iris Xe, ini generasi ke-11. Tidak hanya itu saja teman-teman ya, ini nanti dibekali dengan grafik yang mengagumkan. Namun sebelum itu kita bahas RAM dulu. Nah, kemudian sekarang ke RAM. Nah, di sini adalah RAM-nya menggunakan 8 GB, bisa di-upgrade sampai 16 GB. Sepertinya di sini adalah tanam ya teman-teman. Jadi kalau mau teman-teman mau nambahkan, bisa nambahkan 1 slot lagi. Ini adalah menggunakan 16 GB DDR4. Nah, kalau yang seri-seri seperti ROG biasanya ada 2, kalau di sini ada 1 slot. Terus kemudian storage ya, penyimpanan di sini adalah menggunakan SSD NVMe 512. Wah, cukup sangar ya. Sudah sering kita bahas bahwa kecepatannya sangat tinggi. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya ya. Ada yang bilang 17 kali, ada yang bilang 10 kali dari 5400 rpm. Yang jelas ini adalah SSD NVMe yang ditanamkan di sini, pastinya adalah merupakan SSD yang sangat kencang ya kan kawan. Nanti kita tes berapa kekencangannya. Oke, kemudian untuk VGA ya teman-teman ya. Di sini setelah tadi ada GPU yang bawaannya Intel dengan Core i7 generasi 11. Nah, ini adalah VGA terpisahnya, dia adalah menggunakan Nvidia dengan MX330 2GB VRAM. Terus dia DDR5. Nah, jadi buat teman-teman ini sangat cocok ya menurut saya. Kalau udah ada grafiknya tuh mantep kalau di multimedia, grafis dan game. Amin, kalau saya simpulkan jangan terlalu ngegame, karena memang stylenya ini mungkin style yang tipis, jadinya dia lebih cenderung ke kayak multimedia ya, bikin konten kreator atau teman-teman mahasiswa yang kuliah di teknik sipil, terus teknik mesin, teknik kapal, arsitektur. Nah, ini lebih cenderung ke sini karena di samping enak bawanya, ringan. Nah, ke saya kemari ini prosesornya dirasa cukup kencang ya untuk kebutuhan-kebutuhan seperti grafis, multimedia dan game. Oke, yang selanjutnya adalah untuk layarnya. Nah, di sini adalah displaynya menggunakan 14,0 in. Jadi ini 14 in ya, enggak 15. Kalau yang ROG misal dibandingkan rata-rata 15,6. Di sini adalah 14 dan ini adalah cukup tipis sekali ya. Tadi kita melakukan sebuah pengujian. Nah, di sini masih ingat ya Mas, ini adalah nanti kita tampilkan slide-nya 1,5 atau berapa? 0, ini 0,7. Nah, di sini 0,7 cm. Kameramannya terima kasih telah mengingatkan. Dan di sini adalah 1,4 cm yang di atas ini, nanti kita perlihatkan. Nah, itu di situ. Itu cukup tipis ya. Ini adalah bezelnya dan ini merupakan model layar IPS ya, Full HD dengan 1920 x 1080p ya, cukup jos ya pokoknya. Nanti kita lihat hasilnya. Terus oke, sekarang kita masuk ke portnya ya kan kawan ya. Kita bahas ya, ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nanti kita tampilkan secara slide-nya. Laptop ini ya, di samping ini kiri dia adalah 1 kali ya, USB 3.2 Gen 1 tipe A. Nah, ini ada 1 kali USB. Jadi nanti kita perlihatkan ini di sini ya. Terus di sampingnya, di atasnya lagi, nah itu ada HDMI 1 kali dengan 1.4. Nah, terus ada lagi di sini lubang
kipas ya. Jadi nanti kipasnya tuh keluar di sini lewat sini ya, lubang udaranya. Nah, terus ada lagi USB tipe C ya. Jadi kita perlihatkan di situ ya teman-teman, itu ada USB tipe C 1 kali. Nah ini menjadi sebuah pelengkap antara kiri dan kanan. Jadi kalau misalnya di sini ada flash disk, nah ini sudah bisa dilihat ya. Nah di sini bisa buat mouse. Kadang kalau ini terlalu dekat, ini ada flash disk, ada mouse, itu nggak bisa. Atau misalnya beli modem kasih mouse, kadang nggak bisa. Nah ini adalah dari tampilan dengan 416E. Nah 416E. Oke ya. Sekarang dari sisi keyboard ya akan kita tampilkan. Nah itu bisa dilihat di sini adalah menggunakan keyboard backlight ya kawan, nyala. Jadi warnanya putih ya, itu membuat nuansa apa ya, kalau kita bermain laptop itu jadi lebih seneng gitu loh. Pemirsa yang seneng murup-murup ya, nanti kita perlihatkan warnanya putih ya. Oke kawan-kawan ya. Terus di sisi lain lagi, ini konektivitas WiFi ya. Di sini adalah masih menggunakan WiFi 5. Kalau yang sekarang sudah bermunculan WiFi 6. Jadi tipe yang ini yang pernah kita dulu vlog itu Zenbook atau apa ya, kalau nggak salah itu menggunakan WiFi 6 ya. Kalau yang di sini adalah menggunakan masih menggunakan WiFi 5. Jadi tentunya ini bukan kelas yang apa ya, kelas yang tahun-tahun ke bawah ya. Tentunya yang tahun yang sekarang di 2002 ini mesti tetap lebih bagus ya. Terus tambah BT 4.1 itu apa? Saya kurang paham. Terus kemudian di sini ada audio ya. Nanti kita perlihatkan ya. Ini ada logonya di sini, ada dengan Sonic Master. Terus built-in speaker ya. Itu di bawah, nanti outputnya di bawah. Yang kita perlihatkan tadi sudah kita lihatkan ya secara garis besarnya awalnya ya kan, kalau ada di sebelah kanan dan kiri bawah. Nah tentunya cuman saran kita ya lebih hati-hati, karena staples masuk barang itu kan bikin pecah ya. Kadang Asus juga ada yang merancang dari atas, tapi nanti kita lihat hasil tesnya ya, tes kinerjanya. Nah itu terus yang selanjutnya apa ya? Nah ini sudah speaker, terus ada built-in mikrofon ya. Nah ini masuk di sini ya. Kita nantikan, kita cek ya mikrofonnya seperti apa untuk apa sensitivitas ya, sensitivitas suaranya nanti kita perlihatkan. Terus apa ya? Apa mungkin langsung kita basisan ya, basisan ya, mikrofonnya basisan. Sampai ini. Namun nggak bisa bahas mau. Oh, nanti aja mikrofonnya nanti aja. Terus charger ya, di sini itu diperlihatkan menggunakan tadi 19 volt dengan 3,42 ampere. Jadi ini chargernya cukup lumayan tinggi ya teman-teman, daripada yang seri yang murah-murah itu S41 yang 1, berapa itu 1,7. Ini ternyata adalah 3,42 ampere. Biasanya kalau seperti ini teknologinya lebih kencang ya lampunya. Terus kemudian untuk baterai ya, ini adalah 37 WHz. Tadi kalau kita lihat secara estimasi, nanti kita tampilkan. Sudah di screenshot mas? Tadi belum. Itu tadi di deskripsi 6,41. Oh ya, itu sekitar 6,41 ya. Itu untuk jamnya, indikatornya 6 jam 41 menit untuk indikatornya. Tapi mungkin dia sudah ada yang hebat. Tapi kalau saya lihat ini kayaknya 5 jam lebih ini. Itu kalau dalam indikatornya seperti itu ya. Terus kemudian dimensi berat. Nah, di sini adalah cukup lumayan enteng. Nah, karena tampilannya memang mengacu ke slim ya. Kalau ROG itu berat. Nah, ini adalah 1,55 kg. Nah, jadi laptop saja. Jadi teman-teman apa ya istilahnya itu, kalau buat kuliah di samping ini ringan, tapi aksesnya atau prosesnya juga cukup kencang ya, dibilang istimewa ya untuk kelas-kelas mahasiswa atau kelas-kelas pekerja yang di bidang multimedia arsitek ya kan ya. Dan kalau misalnya teman-teman sudah ke profesi, mungkin lebih tinggi lagi, harus diupgrade lagi profesi. Artinya profesi yang memang benar-benar, misalnya kalau render sekarang harus ngejob berapa. Nah ini kurang tepat menurut saya, karena ini tepatnya itu kalau misalnya kita belajar, oh aku arsitek, kamu bikin misalnya gedung, ada yang kurang 3D-nya atau apanya, cara rendernya bagaimana, kita diskusi sama teman. Nah itu ini seperti ini tepatnya, karena juga laptopnya
butuh tempur berjam-jam ya atau berhari-hari. Kalau tempur berhari-hari ya teman-teman kita sarankan pakai PC gaming. Nah itu kan sudah pernah kita vlog YouTube ya. Mungkin setelah ini akan kita uji lagi, ada PC gaming yang sangat gahar ya, yang nanti akan dipadukan dengan GTX dan juga RTX. Nah oke. Sama mana tadi ya? Beratnya 1,55 kg ya. Nah, setelah kita lihat beratnya, kita mengacu ke bodinya ya, kita sambil tampilkan. Nah ini tampilkan slide-nya ya. Nah untuk mengenai body, nah ini bisa kita lihat ya, di sini adalah lebar. Nah, di sini nanti kita perlihatkan lebarnya adalah 32,54 cm. Dan kemudian panjangnya yaitu 21,8 cm dan tinggi di sini, nah itu kita perlihatkan adalah 21,6 cm. Nah ini kita lakukan sebuah pengukuran untuk bisa dilihat videonya tersebut, dan ketebalannya laptop ini adalah 1,5 cm. Wah kecil, pakai tas ya enak, entek. Tas mana tasnya? Tasnya di belakang tadi. Ya jelas ini cukup slim tapi teknologinya kencang luar biasa dan body elegan. Nah oke, untuk bawaannya di sini sudah diperlihatkan tadi ada Windows 11 original, terus terdapat juga Office ya di sini ya, Office dengan Office 2019, terus kemudian logo ini bisa dilihat sendiri, logo Intel Core i7. Terus lagi apa ya, VGA nya sudah dibahas belum mas? VGA VGA ya, VGA ada yang kelupaan ya. Di sini adalah kartu grafisnya ya. Tadi VGA yang awal atau di prosesor dengan Intel Core i7 Gen 11 itu kan menggunakan Intel Iris ya kan, adalah menggunakan Nvidia dengan MX 330 2GB. Nah itu cukup menantang, cukup asik ya, itu digunakan di game. Nah ini kita sarankan game yang bisa masuk di sini adalah kelas PS3. Jadi kita juga nanti akan mengacu atau menguji dengan game yang tinggi, yang PES 2021 nanti hasilnya seperti apa. Karena kalau saya lihat, penasaran saya nih, memang soalnya Core i7 Gen 11 kosong nggak iso untuk PES Romus Lidur ya. Nanti kita akan uji di PES 2021. Namun settingannya akan kita perkecilkan ya, dan tentunya Battlefield 4 juga nanti akan kita lakukan di sini. Dan kalau untuk game online bagaimana? Nah menurut saya adalah recommended game online ya, kayak itu Point Blank, nah itu sekelas itu Rosada atau sekarang FF apa itu ya sekarang Valorant, pokoknya ini masuk ya. Tapi settingannya tentunya jangan terlalu tinggi ya kalau mau mendapatkan FPS yang tinggi. Nanti akan kita uji teman-teman ya. Nah ini adalah VGA ini rekomendasinya adalah di grafis, multimedia, dan pembelajaran arsitek. Nah, jadi pekerja juga bisa, tapi yang tidak sekelas kayak tadi yang saya jelaskan tadi, yang tidak gojol-gojolkan. Nah, gojol-gojolkan masih ada di kalau kakaknya ini ROG, kalau di PC ya besok akan kita tampilkan lagi. Oke, langsung saja akan kita bahas ya, apa mana? Kurang webcam ya? Webcam Oh ya, webcam. Webcam di sini sudah ada webcam dengan tipe VGA ya teman-teman. Nah, kita akan tampilkan nanti setelah ini. Oke, sudah ya. Ini mungkin kekurangan saya banyak, tapi yang jelas akan kita ceritakan hasilnya. Nah, sekarang kita hasil uji. Nah, oke, sekarang kita sampailah pengujian dari produk ini yang finalnya nanti. Nah, tes startup. Nah, ini karena menggunakan SSD NVMe, nah katanya lebih kenceng ya. Nah, ini kita membutuhkan waktu untuk bisa dilihat. Waktu awalnya adalah butuh waktu 8 detik ya teman-teman. Wah, keren. 8 detik, nah itu bisa dilihat sendiri ya. Itu adalah tes startupnya. Terus kedua adalah kita menggunakan tes dengan Cinebench R15. Nah, di data ini bisa didapat ya teman-teman ya. Ini adalah mendapat 905 CB. Wih, istimewa ya. Dengan Intel Core Intel Core i7 Gen 11 nya dia mendapat 905 CB. Agak berisik karena di depan apa itu depan jalan raya ya gambarnya. Ini di Intel Core i7 dengan 1165 G7 itu mendapat 900 ya, lebih ya, 905 ya. Nah, kalau kita perbandingkan, komparasikan, nah ini seri ini kalau sama ROG yang i7 generasi 7 bagus mana, jelas bagus ini yang sudah kita uji ya teman-teman. Nah, ini mungkin kalahnya sama yang generasi ke-8.
Nah, terus ini juga mengungguli dari prosesor PC yang kelas Intel Core i3 generasi 10. Teman-teman bisa buka cek di produk kita. Terus ini juga mengungguli dari Intel Core 5 generasi 11 yang seri H seperti di Acer Predator, terus seperti di Asus ROG yang Strike ya kan, itu bisa ditonton di sebelum kita ini ya. Ini dari tes Cinebench R15 ya untuk menguji kecepatan prosesornya. Terus yang selanjutnya, nah ini kita tes juga dengan Cinebench R23 di samping R15. Nah kita uji dengan Cinebench R23. Nah di sini 4 kali render. Nah ini yang pembaruan softwarenya. Setelah R15 ada R20, namun kita tidak cantumkan, langsung ke R23. Nah ini 4 kali render itu dapat 4483, itu kita tampilkan, itu adalah prosesinya. Nah seperti itu prosesnya, dan itu adalah hasil slide-nya yang 4483, itu cukup tinggi. Dan kemudian untuk yang single core-nya, dia rendernya memperoleh 2 kali render 1361, jadi rendernya 2 kali, dia memperoleh angka 1361, itu bisa diperlihatkan. Itu adalah bagian dari proses dan itu adalah hasilnya. Terus setelah itu buat teman-teman yang suka Premiere, nah itu kita tampilkan sekilas ya, itu memang cocok ya kalau kalau buat render cepat. Nah di sini otomatis nanti buat hasil rendernya di Premiere itu kita tes, itu bisa dilihat di Premiere 2020 itu akan cepat kenceng ya kan, karena juga nilainya di sini adalah lebih ya. Jadi sudah merasakan PC seperti Core i3 generasi 10 tapi masih tinggi lagi. Nah kalau laptop ini ya seperti ini ya. Oke, terus kemudian nah kalau ini prosesornya dites setelah ini. Oke, kemudian lanjutnya ke tes game. Nah dari buat teman-teman yang senang nge-game, nah ini adalah pengujian di PES 2021. Nah itu kita tampilkan, itu adalah sekilas bal-balan, itu settingannya bisa dilihat. Nah itu agak sidik ya. Nah itu bisa dilihat, kisaran adalah kita menggunakan settingan low, kita recording ya teman-teman dengan 1080p, itu adalah settingan Full HD. Nah itu kita mendapat FPS di VGA nya adalah 58 FPS. Nah kita masih kurang puas ya bagaimana supaya FPS ini bisa naik ya. Ini karena settingannya Full HD. Nah, sekarang kita lakukan pengujian. Itu masalah prosesornya bisa dilihat, tadi nggak saya baca ya datanya. Dilihat yang jelas FPS VGA-nya adalah 58, kalau prosesornya mungkin hampir setara. Kemudian untuk prosesor, oh ya ini adalah tes FPGA dengan 58. Kemudian untuk prosesornya, nah dia adalah 60-70%. Nah ini karena mungkin settingannya Full HD ya teman-teman ya, dia kedapatan tersebut dan suhunya dia 70 derajat. Wah itu rada dhuwur iki Mas. 70 derajat panas. Nah, nanti setelah ini kita akan melakukan pengujian dengan dengan kipas. Nah, nanti hasilnya seperti apa. Kemudian untuk RAM-nya dia cukup tinggi, dia menggunakan 5,341 dari 8 GB. Jadi dia RAM-nya memakan 5,341 8 GB. Jadi kalau teman-teman mau menghasilkan FPS yang lebih tinggi seperti yang lalu, aktifkan dual channel. Teman-teman harus menambahkan karena ini masih originnya, kita masih menguji yang bawaan RAM 8 GB teman-teman. Kemudian yang selanjutnya masih menuju di PES 2021. Kalau tadi kita setting low, nah sekarang kita setting dengan settingan medium dengan resolusi tentunya yang di bawahnya, yaitu dengan 1280 ya teman-teman. Ini adalah resolusi HD dengan kipas. Nah itu sudah bisa dilihat, itu pengujian dengan kipas. Nah ini adalah FPS-nya didapat yaitu 55 sampai 65 fps. Wow, sangat lumayan ya. Ini tadi nggak begitu stabil ya, karena mungkin karena tidak pakai dual channel. Dia lebih tinggi dari yang tadi ya, karena mungkin ini diturunkan secara resolusinya, jadi dia mendapat 55 sampai 65 fps. Dia enteng, lancar gitu. Jadi kita bisa menikmati permainan, ternyata keren juga nih Mas VGA-nya. Bisa menikmati dengan MX 330, bisa main di PES 2021. Nah yang 22 saya belum dapat gamenya. Mungkin suatu saat kalau ada lagi produknya tak uji lagi ya kan. Kemudian untuk prosesornya, nah ini yang perlu diwaspadai. Jadi 90 sampai 92 suhunya, rada panas itu rada, tapi ya juga kipasnya juga sudah
tambahi tetap masih seperti itu ya. Jadi mungkin kalau buat game seperti ini jangan berlama-lama, eman-eman lah mas. Mana-mana. Jadi memang Tetap larang. ini multimedia tetap larang. Walaupun ini masih garansi 2 tahun, tapi menurut saya eman-eman. Jadi ini bisa buat game, tapi jangan berlama-lama. Mungkin untuk hiburan saja 1 jam atau nanti diturunkan. Jadi teman-teman kalau mau game ini syaratnya itu kasih kipas, intinya efeknya supaya meningkat. Terus kemudian untuk RAM-nya dia adalah mendekati 6 GB ya, lebih boros dari tadi ya. Kalau ada tadi 5,341 yang sekarang 5 sampai mendekati 6 GB. Terus yang selanjutnya kemudian di game yang kedua yaitu Battlefield 4. Nah ini kita tidak uji dengan Battlefield 5 karena ini tidak menggunakan GTX. Nah kita setting dengan high, dia di resolusi yang di bawahnya lagi 720p, dia setting high itu mendapat sekitar 50 sampai 54 ya, kadang hampir mendekati 60. Nah ini adalah sekilas dari ulasan kita ya, semoga bermanfaat ya. Kemudian untuk apanya, tes webcamnya tadi belum kita tes, itu bisa dilihat. Tes webcamnya itu contohnya itu bisa dilihat ya, hasilnya cukup jernih lumayan. Nah karena mungkin ini di era masa pandemi, setelah pandemi, nah, ini kan 22, 21, 22, 2022, jadi Asus itu mengembangkan produk yang tidak kalah dengan, maaf tanda kutip, kompetitornya HP. Nah, biasanya HP itu kalau webcam itu jago. Nah sekarang ini ngamuk itu mungkin. Nah, jadi dia juga meningkatkan produktivitasnya dengan meningkatkan produknya, khususnya terlebih di webcamnya. Jadi itu bisa dilihat tampilannya sebelah sangat keren, lancar, jos, dan pokoknya kalau dibandingkan mungkin bisa dibilang kayak BR 1100 itu ya, CKA itu pernah kita uji itu dengan STD militer. Nah itu bisa ditonton, webcamnya juga jernih. Itu termasuk laptop yang termasuk murah banget ya, di harga 5 jutaan. Di sini kan sudah di harga 13 jutaan. Jadi teman-teman itu seperti itu. Nah, terus kemudian Asus untuk S5 415. nah ini adalah Itu sudah mulai ya? Itu peka ya. Coba lebih dekat. Tampilkan. Lebih dekat Ya, ngomong tes 1 Tes 1 2 3 masuk. tes 1 2 3. Lebih dekat lagi. Tes 1 2 3. Jadi buat teman-teman adalah merupakan pilihan tepat. Pilihan tepat terlebih cewek yang suka simple, body simple, slim, nggak terlalu berat. Nah ini menjadi pilihan yang sangat keren dan hemat. Dan kalau teman-teman mau beli laptop ini, misalnya ini 13 yang ke 13 jutaan di Bukalapak kita khusus ya, ini yang harga seperti ini akan murah karena kita sudah unboxing. Kalau nggak jual jangan sebentar, minimal 2 tahun. Jadi nanti nggak gelo. Jadi turunnya minimal 2 tahun. Nah kita aja jual di generasi 10 aja, yang dulu di angka 11 sampai 12 ya, yang di produk kita like new itu di harga 7 jutaan. Berarti turunnya udah banyak banget, 4 sampai 5 juta. Jadi kayak biaya sewa minimal 2 tahun. Misalnya dengan turun 4 juta, jadi nggak rotok gelo itu. Berarti 1 tahun itu dengan sewanya berapa? Nah, turun 4 juta, 2 juta, 1 tahun 2 juta, 1 tahun 2 juta bagi 2, 6 bulan 1 juta, 3 bulan 500 ribu. Ini sewa 3 bulan 500 ribu. Murah. Nah, murah kalau dipakai, kalau nggak dipakai jadi mahal. Jadi berpikir dulu kalau mau membeli laptop, misalnya aku mau sekolah di multimedia dan besok akan saya lanjutkan kuliah di multimedia, maka seperti ini solusinya, agak jangka panjang. Jadi 3 tahun ditambah kuliah, nanti mau lebar kuliah aku ya gede kemarin terserah monggo. Nah, biasanya ini sudah pakai 5 tahun aja kadang sudah bosan. Nah seperti itu idealnya. Tapi kalau ada dana yang lebih tinggi, cari yang lebih tinggi, yang kelas-kelas. Kalau di family Asus ini lah Asus dan ROG yang sekarang yang Oppo ya, terus Oppo itu yang lagi keren-kerennya ya. Tapi harganya juga ngeri ya, Keren. ngeri-ngeri sedap. Udah ini pokoknya untuk cewek di kuliah simple, slim, enteng kayak ibu ya iso, ditambahi apa ya, dokumentasi ini nggak tebak, intinya ngono seperti itu, ini seperti itu. Oke, segera miliki di toko-toko terdekat Anda, mungkin di kota-kota sekitar. Kalau Jogja ada, ya, cari yang termurah, yang bertanggung jawab. Atau juga kalau masih bisa beli di kita juga nggak apa-apa. Nah ini sudah kita sudah kita unboxing. Nah ini sudah kita unboxing, harganya lumayan murah. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi, pantengin channel kita ya, dan semoga saja bisa menambahkan produk-produk lagi yang terbaik dan keadaan sehat. Pokoknya
kita akan terus bagikan demi kemajuan bersama. Unit Komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi, semangat belajar, semangat bekerja. Yes.